Nah, saudara sekalian, ini yang saya mau bicarakan pada pagi hari ini. Saya percaya kalau saudara bisa tangkap, bukan dengan akal budi saudara, karena kalau di sini hanya tahu tapi tidak pernah ada prakteknya. Tapi kalau masuknya di sini dalam hati kita, hidupmu akan diubah. Saya akan bagikan firman Tuhan, Anda tangkap dengan rohmu, saya percaya hidup kita akan berubah. Nah, yang pertama sebagai dasar, mari buka dulu dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. Apakah betul kita ini memang harus in out dalam hubungan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan kita, dengan Roh Kudus? 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Ayat yang terakhir dari 2 Korintus. Paulus berkata demikian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Paulus menutup akan suratnya kepada orang Korintus dengan salam yang sangat terkenal, dan sampai hari ini banyak gereja kita juga lakukan itu, memberkati akan jemaatnya pada akhir kebaktian dengan salam yang juga pernah diucapkan oleh Paulus ini. Dia berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, kemudian dia katakan, dan persekutuan, communion, fellowship, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ayat ini sebetulnya mengungkapkan satu rahasia, bahwa nature, sifat alamiah Roh Kudus adalah dia punya kerinduan yang begitu besar untuk adanya suatu communion, persekutuan dengan kita jemaatnya. Adalah kehendaknya yang paling dalam, bahkan merupakan sifat alamiahnya, sifat naturalnya, nature-nya dia. Seluruh kepribadiannya kalau diperas, maka kita akan tahu kerinduan hati Roh Allah adalah bersekutu dengan kita. Jadi kalau ada orang berkata, saya bisa masuk, saya bisa keluar. Kadang-kadang hari ini saya merasakan Allah bekerja, besok nggak ada lagi. Di gereja rasanya luar biasa, di rumah kering nggak ada apa-apanya. Itu sudah menyalahi aturan nature-nya Roh Kudus. Itu sudah tidak sama lagi dan beda dengan sifat alamiah daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, saudara sekalian, jadi yang pertama saya mau tekankan pada pagi hari ini, Roh Kudus adalah pribadi yang sebetulnya punya kerinduan yang begitu dalam untuk bersekutu dengan kita. Sifat nature, sifat alamiahnya dia adalah bersekutu dengan kita. Dan itu senantiasa bersekutu dengan kita. Nah, yang kedua sekarang, ini mendasar saudara. Kalau dia ingin bersekutu dengan kita, ada orang berkata begini, lalu di mana saya bisa mencari dia? Oh, kalau di kamar saya nggak ada. Kalau di ruang doa gereja ada Roh Kudusnya. Saya masuk sudah merinding semua, katanya begitu. Oh, kalau di rumah saya ya nggak ada Roh Kudus itu. Jadi saya kalau mau doa ketemu Roh Kudus, saya mesti ke gereja seminggu sekali. Ada orang berkata, makanya saya sering sekali ke gereja karena hanya di gereja ada Roh Kudus. Saudara, ini kesalahan kedua. Kesalahan kedua adalah kita mencari Roh Kudus yang di luar, padahal dia sebetulnya di dalam kita. Masih ingat pendeta Sam Hin bilang apa? Dia di mana? Di hati, saudara, ya kan? Nah, ini yang saya mau coba luruskan lagi. Sekarang lihat dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36, saya mau tunjukkan Roh Kudus itu bukan di luar-luar. Betul, dia omnipresence, dia maha hadir. Tapi yang engkau cari dia yang di dalammu. Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Alkitab berkata demikian, Tuhan yang berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku
dan melakukannya. Allah berkata, aku akan memberikan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi kalau saudara berkata begini, wah kalau di mimbar ini Roh Kudusnya kuat, di belakang tidak ada. Keliru saudara. Karena Allah berkata, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jelas sekali, itu ada di dalam batin kita. Oke, bukti yang kedua, 2 Timotius pasal yang pertama. Anda perhatikan pada ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang diam di dalam kita. Allah berkata dalam perjanjian lama, aku memberikan rohku diam di dalam batinmu. Paulus berkata, Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bukan mencari apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Bukti yang berikutnya, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ini ayat seharusnya kita hafal di luar kepala. Efesus 3 ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. By the Holy Spirit in your inner man. Oleh Roh Kudus di dalam manusia batiniahmu, di dalam rohmu. Roh Kudus diberikan kepada kita, tinggal di dalam batin kita. Kata batin dari kata inner man, manusia dalam kita. Itu menunjuk kepada roh kita. Roh Kudus diberikan tinggal di dalam roh kita. Itu kata Paulus dalam Efesus 3 ayat yang ke-16. Sekarang lihat lagi. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saudara perhatikan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Paulus berkata, tidak tahukah kamu ini bait dari Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Bait Allah itu ialah kamu, katanya. Oke, nah sekarang dengar baik-baik, Ini yang saya mau jelaskan. Saya dibuka Tuhan pikiran saya ketika Rabu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan di persekutuan kaum wanita. Lalu tiba-tiba ketika saya berbicara, saya nggak tahu sebelumnya, saya berbicara dan tiba-tiba dibuka pikiran saya sehingga saya keluar kalimat-kalimat yang ketika keluar saya sendiri sampai heran dan saya begitu kagum dengan apa yang Tuhan katakan. Nah sekarang begini, dengar, yang pertama kita tahu Roh Kudus sifat alamiahnya bersekutu. Jadi kalau dia nggak bersekutu, itu bukan sifat alamiahnya. Dia mau bersekutu dengan kita. Oke? Sekarang yang kedua, di mana Roh Kudus tinggal? Kita ketemu dengan dia di mana? Alkitab berkata, saya berikan 4 ayat, dia diam di dalam batin kita, di dalam roh kita. Jadi jangan cari di mana-mana, dia ada di dalam kita. Nah sekarang persoalannya, mengapa kita kadang-kadang merasakan hadirat Tuhan, lalu kemudian pengalaman itu hilang lagi? Kenapa? Dengar, karena sebetulnya kalau saudara mau dia tetap bisa bersekutu dengan kita, dan kita memiliki dia seutuhnya, bisa bergaul dengan dia, bisa begitu dekat dengan dia, dan tetap tinggal dalam hadiratnya, maka Alkitab berkata, Roh Kudus di dalam roh kita ini harus terpancar keluar. Sekarang saya mau ajak Anda lihat dulu apa yang Tuhan Yesus katakan. Coba dengar baik-baik, saya akan coba jelaskan sederhana mungkin. Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu,
Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, out of his belly, dari dalam perutnya, dari dalam batinnya, dari dalam rohnya, akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, sekarang saya mau ajak Anda lihat, saya minta contoh teman satu. Hengki. Ki Hin. Ya. Keponakannya Sam Hin, misalnya begitu. Hamba Tuhan diurapi luar biasa. Amin. Saudara tahu, kenapa kita bisa merasakan hadirat Allah? Ada beberapa hal. Satu, karena pujian dan penyembahan kita. Alkitab berkata, dia bertahta di atas pujian umatnya. Waktu engkau menaikkan pujian dan itu menyukakan hatinya, engkau mengundang hadiratnya turun. Allah kita adalah omnipresence, dia maha hadir. Ketika kita menyembah dia, kita mengagungkan dia, hadiratnya turun di tengah-tengah kita. Pada waktu itu engkau merasakan hadiratnya, itu yang pertama. Yang kedua, hadirat Tuhan bisa datang karena orang Kristen berdoa. Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul sehati dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita bersekutu, kita berdoa bersama-sama, itu mengundang hadirat Allah turun di tengah-tengah kita. Dia omnipresence, hadiratnya dimanifestasikan di tengah-tengah kita. Lalu kita merasakan hadirat Allah, kedatangan Tuhan, hadir dalam persekutuan kita, dalam kebaktian kita. Tapi yang ketiga, hadirat Allah bisa datang, kita rasakan, kenapa? Karena dibawa oleh orang tertentu. Nah, orang ini adalah orang yang di dalam rohnya ada Roh Kudus, dan sudah terpancar keluar. Begitu terpancar keluar, maka sebetulnya dalam dirinya ada lingkupan kuasa Tuhan. Hadirat Allah yang dimanifestasikan keluar dari hidupnya. Setiap hamba Tuhan mestinya harus mencapai level ini. Kalau tidak, kita hanya akan melayani dengan pikiran kita dan dengan pengalaman kita. Begitu kita bisa mengalami terobosan, breakthrough dalam hidup kita, maka aliran ini akan terpancar. Begitu terpancar, orang lain akan merasakan di dalam dia ada pengurapan, di dalam dia ada hadirat Allah. Orang bisa merasakan ketika dia berdoa, dia nyampaikan firman, dia mendoakan orang, orang langsung bisa ngerti ada urapan Tuhan di atas orang itu. Nah, hadirat Allah bisa dibawa oleh orang ini. Saudara, kalau Anda lihat ini atau saudara lihat KKR-nya, saudara akan tahu bahwa seringkali ketika dia muncul merubah suasana. Hadirat Allah dibawa karena terpancar keluar dari hidupnya. Nah, ini yang Yesus katakan, kamu jangan cari dia yang di luar. Dulu kamu menyembah di gunung di Yerusalem, sudah waktunya kamu sembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan dia berkata, kalau kamu percaya, dari dalam hatimu akan keluar aliran-aliran air hidup. Sekarang contoh, hamba Tuhan diurapi, keluar dari batinnya aliran-aliran air hidup. Lalu saya datang dalam kebaktiannya Hengki Hin tadi, saudara. Saya datang dalam kebaktiannya, duduk paling depan. Saya cari tempat duduk paling depan, lalu dia mulai melayani. Ketika dia mulai melayani, dan dia tiup, but, begitu, saya jatuh. Wah, ini dia hadirat Allah. Pulang masih terasa enggak? Masih, saudara. Tangan saya goncang semua. Siapa berani? Kanker sini kalau berani. Wah. Lalu begitu rupa saya begitu sukacita, aku diurapi. Lalu kemudian hari kedua datang lagi kebaktian. Dia bilang, siapa minta pengurapan? Lalu kita begitu antusias berkata, ya. Dan dia berkata, kita akan terima double porsi. Satu porsi aja sudah banyak, dibilang double porsi. Supaya limpah, siapa mau? Semua maju. Saya paling depan, lari duluan. Saya berlutut di depan pendeta ini. Saya berkata, tumpangi tangan saya.
tumpang itu kan, kepelanting, bublak, saudara. Luar biasa. Brrr, gitu lagi. Menjelang kebaktian selesai, dia lepas jasnya. Dia bilang, siapa pengen lagi? Saya lari lagi, dikebut sama jasnya. Buang, jatuh ke depan. Waduh, sudah berapa? 3 kali, saudara. Luar biasa. Mau pulang, salaman lagi. Saya bilang, saya tarik urapannya, nyetrum lagi. Pulang, waduh, mabuk dalam roh, goyang jalannya. Anda pernah mabuk roh? Itu betul-betul kayak orang mabuk, saudara. Karena saya pernah merasakan. Goyang, oh hadirat Allah, luar biasa. Pulang, sampai di rumah, oh enggak ada, puji Tuhan, katanya gitu. Langsung masuk kamar sembayang, oh sembayang, hadirat Allah. Jatuh ngeblak 3 kali saya, hadirat Allah. Hari berikutnya bangun pagi-pagi, hadirat Allah. Kok agak kurang ini ya, nggak ada apa-apa. Oh mungkin masih ngantuk, hadirat Allah, nggak apa-apa. Siang kerja, tagihan begitu banyak, uang nggak ada. Panik, ribut. Sore sembayang, hadirat Allah. Kok baterainya makin habis nih, nggak ada apa-apa. Kok nggak goyang-goyang, nggak getar-getar, nggak ada apa-apa. Hari berikutnya bangun pagi. Oh Tuhan, mana hadiratmu? Kemana aku cari engkau Tuhan? Seharian berdoa, nggak ngerasakan apa-apa. Oh, harus kebaktian lagi. Tunggu minggu depan datang kebaktian jam 5, jam 3, saya tungguin di situ. Duduk lagi. Lalu kemudian pendetanya datang lagi. Doakan lagi, maju lagi. Iya, dapat lagi. Pulang seger lagi. 3 hari, bes, hilang lagi. Ini yang namanya in out, saudara. Ngerti? Kalau Anda punya sound system, coba cek itu Anda masuk in out. Lama-lama koklok semua, saudaraku. Jebol lama-lama ini rusak. In out. Rusak semua. Kok bisa begitu? Apa itu sehat? Tidak. Kenapa orang bisa in out? Yang pertama, dengar. Saya merasakan hadirat Allah di kebaktian dan di dalam rumah saya untuk beberapa saat, tapi nggak langgeng, terus bisa hilang. Kenapa? Karena pada waktu itu saya hanya ketempelan apa yang dari luar kena menghantam hidup saya. Sedangkan saya tidak bisa mengeluarkan sendiri apa yang sudah Tuhan taruh di dalam roh saya. Mata air yang di dalam ini tidak terpancar, tersumbat. Nah, Anda tahu pompa tangan, oke, merek Dragon itu. Di bawahnya ada pipa yang menghubungkan ke sumur. Ada sumur yang begitu jernih airnya. Kalau pipanya tersumbat, sehingga air di bawah nggak bisa keluar, Anda boleh isi dengan air untuk pancing dia. Ketika engkau pancing, akan basah, lalu engkau pompa. Keluar nggak? Keluar. Tapi air pancingannya yang keluar. Begitu air pancingan ini habis, berhenti. Anda pompa, koklok, nggak keluar apa-apanya. Perlu pancingan lagi, siram lagi, pompa lagi, keluar nggak? Keluar. Selama ada air pancingan, keluar. Tapi sementara. Karena sebetulnya dari rohmu sendiri tidak nyumber keluar. Nah ini yang membuat orang Kristen lama-lama frustrasi. Kok gitu-gitu lagi? Sampai pernah terjadi, makasih ya. Sampai pernah terjadi saudara. Satu kali saya ke Surabaya, ada hamba Tuhan dari Amerika, dan dia sedang khotbah, hari terakhir dia bilang, sekarang kita akan buat kebaktian pengurapan. Nah teman saya duduk di belakang dengan saya, dia berkata begini, Pak, tiap tahun saya ke Amerika, datang ke tempat dia khotbah, dan saya tiap tahun diurapi, apa perlu saya maju lagi? Kenapa? Karena hanya air pancingan. Itu tidak sesuatu yang kita terima dan kemudian memompa apa yang di dalam roh kita. Saudara dengar, selama Roh Kudus dalam rohmu tidak bisa memancar keluar, engkau tidak punya sumber sendiri. Nah ini yang membuat kita in out. Ini yang membuat engkau sebetulnya masuk dan keluar dalam hadirat Allah. Dalam kebaktian, engkau hanya ketempelan dari apa yang orang lain punya, atau apa yang Allah kerjakan dalam kebaktian seperti ini. Engkau pulang segar, diberkati,
Karena engkau ketempelan. Seperti orang cuci muka atau seperti orang mandi. Mandi hanya bertahan beberapa jam di Indonesia ini. Pagi mandi, sore harus mandi lagi. Kalau tidak itu mencemari udara sekitar. Oleh karena itu hal yang sama pada orang Kristen. Engkau hanya terima air yang dari luar untuk hidupmu yang sifatnya hanya sementara. Yang sebetulnya Allah maksudkan untuk apa? Memberikan tambahan kepadamu, karena itu penting juga. Paulus berkata, aku kepengen datang kepada kamu untuk membagikan karunia rohani, tambahan buat kita. Yang kedua untuk memancing apa yang keluar dari dasar hati sendiri. Tapi kalau engkau nggak punya sumbernya, nah ini yang membuat kita in out dengan hadirat Allah. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Kenapa? Karena engkau tidak punya sumber yang keluar sendiri. Mestinya ada dalam rohmu, tapi nggak bisa keluar, saudara. Hanya karena suasana, karena hamba Tuhan tertentu, kita begitu berapi-api. Suasananya hilang, hamba Tuhannya pulang, engkau kering lagi. Seperti orang cuci muka. Nah ini yang Tuhan sebetulnya marah sekali. Buka dalam kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal yang kedua. Ayat yang ke-13, Yeremia pasal 2, ayat yang ke-13. Yeremia pasal 2, ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saya pernah katakan di Israel kalau menjelang musim kemarau panjang, orang-orang Israel menggali kolam untuk apa? Menampung air hujan. Nah Allah berkata seharusnya dalam hidupmu keluar sumbernya, memancar keluar. Jangan puas dengan menggali kolam, mengharapkan air hujan dari atas. Allah ingin yang dari dalammu ini keluar. Bukan engkau hanya terima yang dari luar ke dalam. Nah ini yang membuat masalah bagi banyak orang Kristen. Kenapa? Dari dalam roh kita nggak terpancar apa-apa. Engkau mengharapkan dari luar. Kenapa banyak orang Kristen gampang mundur, gampang kecewa? Karena nggak ada sumbernya. Mereka mengharapkan dari luar. Nah persoalan ini serius sekali. Karena banyak orang Kristen, sebagian besar menurut saya, adalah jenis yang seperti ini. Saya berdoa mulai pagi ini, nanti saya beritahu bagaimana caranya memecahkan itu sampai sumbernya keluar. Saya berdoa mulai pagi ini, tidak ada seorang pun di tengah-tengah kita yang in out dengan hadirat Allah. Karena sekali engkau hanya masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, lama-lama membuat engkau frustrasi. Biasa, gitu-gitu aja. Nggak ada hal yang baru. Kenapa? Karena engkau tahu, nanti kering lagi, kering lagi, kering lagi. Saya buktikan saudara, saya buktikan sejak Oktober sampai hari ini tidak ada satu hari pun in out enggak. Bisa tinggal terus dalam hadiratnya. Kenapa? Saya beri 2 hal pada pagi hari ini. Saya mau bagikan ini, saya berdoa Anda tangkap dengan rohmu, praktekkan dalam hidupmu, nanti engkau akan dirubah Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki sumber sendiri keluar dari hidup kita? Tandanya apa Pak? Oh simple sekali. Kalau engkau sudah berkata, iya saya tinggal terus dalam hadiratnya, itu tandanya saudara. Yang pertama, coba buka lagi Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya mau ulang lagi bacakan akan ayat ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah sekarang bandingkan dengan Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14.
Yohanes pasal 4 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, perhatikan, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Lihat, dia berkata, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang pertama, dia berkata, miliki kehausan. Begitu engkau percaya kepada Yesus, engkau punya kehausan, engkau minum dari Roh Kudus, air yang engkau minum ini akan menjadi mata air. Ini yang luar biasa. Air yang engkau terima akan berubah menjadi mata air yang terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan dia berkata, yang pertama adalah kehausan yang besar akan Tuhan. Saudara, saya mau ajak Anda lihat akan ayat ini, 1 Korintus pasal yang ke-12. Perhatikan ayat yang pertama. Kenapa ada orang-orang yang tidak pernah bisa tinggal dalam hadirat Allah, merasakan hadiratnya, dan melakukan akan pekerjaannya dengan kuasa rohnya? Kenapa? Paulus mengungkapkan di sini. 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Dalam bahasa Inggrisnya beda sekali. Dia berkata begini, now concerning spiritual gift, brethren, I do not want you to be ignorant. Aku tidak mau kalau engkau mengabaikan, melalaikan, tidak mengindahkan akan hal ini. Bukan dikatakan aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya, tidak. Paulus berkata tentang karunia-karunia roh, aku mau supaya kamu jangan sampai ignorant, jangan sampai kamu mengabaikan, tidak mengindahkan akan hal itu. Artinya tidak punya kehausan dan kelaparan akan pribadi roh Allah sendiri. Kalau engkau mau tinggal dalam hadirat Tuhan, Allah berkata yang pertama, milikilah kehausan akan Dia. Jangan ignorant, jangan mengabaikan. Ada orang berkata begini, ya kalau kami percaya tapi tidak terlalu menekankan hal itu. Nah, begitu Anda berkata, saya tidak menekankan hal itu, engkau ignorant, engkau mengabaikan, tidak mengindahkan hal itu, akibatnya engkau nggak akan pernah mengalami apa-apa. Dia bukan Allah yang murahan, Dia Allah yang maha kuasa, maha mulia. Dia ingin kita mengingini Dia. Kalau engkau nggak kepingin akan Dia, Dia tidak akan jual murah dirinya. Dia korbankan hidupnya luar biasa untuk kita. Tapi kalau kita berkata, ya aku tidak menekankan itu, Allah berkata, sebagaimana tingkat kehausanmu, aku beri kepadamu. Banyak orang Kristen yang tidak menekankan hal itu. Ada orang berkata gini, loh yang penting kan kasih. Tapi Roma 5 ayat 5 berkata, kasih diberikan oleh karena Roh Kudus dalam hidup kita. Saya mau katakan, jangan seringkali kita mengkompetisikan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga-tiganya berjalan bersama-sama. Nah kalau kita ignorant, kita mengabaikan hal itu, tidak peduli akan hal itu, mengacuhkan hal itu yang membuat kehausan kita nggak ada sama sekali. Begitu tidak ada kehausan, saudara tidak pernah bisa dibawa Allah masuk dalam pengalaman seperti itu. Dan gampang sekali untuk tahu kehausan, gampang sekali. Coba Anda perhatikan, kalau saudara ketemu dengan orang Kristen lain, pembicaraan apa yang keluar dari mulutmu? Kalau dia berkata, wah bisnis, uang, uang, uang. Kehausannya adalah uang, 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 uang. Kalau ketemu orang Kristen lain, kepahitan, sakit hati, jengkel dengan ini, marah dengan ini. Itu hanyalah kepahitan, tanpa kehausan apa-apa. Tapi kalau ketemu sama orang yang bicara tentang Allah,
hadiratnya, kasihnya, firman-Nya, kebaikannya. Itulah orang yang kehausan sebetulnya. Gak ada orang kehausan akan Tuhan diam dan bengong. Setiap kali bicara yang keluar firman, pengen tahu lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi, dan cari lagi. Harus dimulai dengan kehausan yang luar biasa. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus. Jangan sampai engkau ignorant. I do not want you to ignorant. Aku tidak ingin kamu jadi ignorant, jadi orang yang mengabaikan akan hal ini. Begitu engkau mengabaikan akan hal yang satu ini, lepas dari hidupmu. Yang kedua, ini yang penting saudara. Lihat kembali dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dengar baik-baik. Dalam hidup manusia ada 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Roh dibungkus oleh jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Roh dan jiwa dibungkus oleh tubuh kita, seperti yang ada pada tubuh kita masing-masing. Tubuh jasmani ini membungkus jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Dan jiwa ini membungkus akan roh kita. Saudara, Roh Kudus, kata Efesus, tinggal di dalam roh kita. Supaya Roh Kudus dan roh kita bisa terpancar keluar, maka tutupnya harus pecah. Seperti Anda tanam sesuatu, biji. Kalau Anda mau lihat gampang. Nanti pulang Anda beli kacang hijau, rendam dalam air, taruh di stoples. Oke? Anda perhatikan, amati tiap hari. Mungkin semalam saja Anda perhatikan. Proses pertama, biji itu kulit luarnya akan pecah. Lalu baru keluar kecambahnya, tauginya baru keluar, kecambahnya baru keluar. Setelah pecah, baru yang dalamnya keluar. Anda tanam kacang atau apapun juga, proses pertama, kulit luarnya harus pecah dulu, baru kemudian kehidupan muncul. Nah, ini yang banyak orang-orang yang sering ngilmu-ngilmu itu, kenapa merusak tubuhnya? Kenapa puasa, kenapa nggak makan ini, nggak makan ini? Karena salah prinsip. Mereka dunia hanya kenal jasmani dan rohani. Dia pikir manusia cuman punya 2 unsur, bagian luar dan bagian dalam. Supaya bagian dalam itu keluar, bagian luarnya dipecahkan dengan cara nyiksa tubuh. Anda perhatikan, ada orang yang toreh-toreh badannya, ada orang yang bakar dirinya, yang tidur di atas paku, itu nyiksa dirinya. Supaya apa? Yang di dalam ini keluar. Tapi sebetulnya yang harus dimatikan bukan daging kita, bukan nyiksa tubuh, tapi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak manusiawi kita. Begitu engkau sangkali itu mati, pecah, rohmu baru keluar. Nah, ini yang bisa membuat saudara punya sumber air sendiri dalam hidupmu. Perhatikan ayat 25, dia berkata begini. Barang siapa mencintai nyawanya, kata nyawa dalam bahasa Yunaninya sebetulnya jiwa, soul, yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Barang siapa mencintai pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri akan kehilangan itu. Dan artinya dia berkata, sangkali dirimu, apa itu? Pikiran, perasaan, kehendak manusiawimu yang bertentangan dengan kehendak, pikiran, perasaan dari Allahmu, itu memecahkan akan kulit luarmu, sehingga roh di dalammu terpancar keluar. Kalau proses ini tidak terjadi, saudara hanya akan seperti orang menggali lubang, tunggu hujan turun. Sesaat basah, lalu kemudian kering lagi. Kenapa? Dari dalammu tidak terpancar sendiri. Tapi kalau bisa keluar sendiri, ini yang bisa merubah hidupmu dan hidup orang lain. Nah, sekarang perhatikan.
Lihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Ini ayat powerful sekali. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Perhatikan terutama nanti pada ayat yang ke-11. Banyak orang hanya baca sepintas, tidak pernah ngerti sebetulnya apa yang Paulus katakan. 2 Korintus pasal 4 ayat 10 dan 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kehidupan Yesus jadi nyata dalam tubuh kami. 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Paulus bicara tubuhnya, fisiknya yang fana. Aku mau mati, ikut mati bersama dengan Yesus, supaya kehidupan Yesus. Kehidupan seperti apa? Kehidupan yang kita baca dalam kitab Injil, yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengubah hidup begitu banyak orang, itu nyata dalam tubuh yang fana ini. Tidak mengherankan pakaiannya Paulus yang nempel di tubuhnya dipotong-potong, dibagi-bagikan, orang kerasukan setan ketempelan sembuh, saudara. Sakit sembuh, kerasukan terlepas. Kok bisa begitu? Sapu tangannya nyembuhkan penyakit banyak orang. Kenapa? Dia berkata kematian Yesus dibawa dalam kedagingannya ini, supaya lewat tubuh yang fana ini, hidupnya Yesus nyata. Artinya terpancar keluar Roh Kudus dalam hidupnya, seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Saya nggak tahu apakah Anda bisa tangkap betul, tapi Anda ngerti ini luar biasa. Anda dengar, saudara. Setiap orang yang Tuhan mau pakai hidupnya, Allah akan berurusan keras dengan orang itu. Makin keras Allah berurusan dengan dia, makin mulia apa yang Tuhan beri. Dengar, saudara. Abraham punya anak, yaitu Ishak. Ishak punya anak namanya siapa? Yakub. Dari ketiga nama ini, siapa yang paling tidak menonjol sebetulnya? Yang paling tidak menonjol Ishak. Kenapa? Ishak hidupnya serba enak dan tidak dididik keras oleh Tuhan. Perhatikan. Dari Ur Kasdim, Allah berkata, Abraham keluar. Kemana Tuhan? Enggak tahu. Nanti saya tunjukkan. Keluar dulu. Berani, saudara? Yang rumah tanah mas, besok kukut-kukut barang, keluar semua. Kemana Pak? Enggak tahu. Berani. Mikir kan, saudara? Rumahnya di mana? Apa segala macam. Keluarnya. Setelah keluar mengembara, diberkati. Ribut gembalanya dengan gembalanya Lot. Abraham berkata, Lot, pilih dulu. Lot pilih Sodom. Abraham pilih yang lain. Allah berkata, aku berkati Abraham. Kemudian Allah mengizinkan sampai dia mengalami proses. Dia kawin dengan Hagar, lahir Ismail. Sarah berkata, Abraham, usir orang itu. Sebal hatinya. Itu anaknya sendiri. Allah berkata, turuti. Diusir. Hagar, Ismail, diusir. Sudah punya anak satu, Ishak. Tuhan berkata, korbankan. Bapak yang dihormati, dirubah namanya menjadi Bapak banyak bangsa. Abraham jadi Abraham. Ishak gimana? Lahir mewarisi kekayaan bapaknya. Gak pernah miskin kan? Gak pernah. Santai tinggal di tanah Filistin, tinggal di sana, pindah ke Kanaan juga, tinggal di sana. Gak ada apa-apa, kawin juga nyarikan orang lain, Eliezer. Gak cari jodoh sendiri, orang yang cari jodoh buat dia, datang kawin, enak aja. Mamahnya mati, kubur, selesai. Lalu tinggal menikmati. Alkitab berkata, makin kaya, tambah kaya, makin kaya, dan jadi sangat kaya. Lalu mau menjelang matinya aja, mau memberkati anaknya, bilang, masakkan gua dulu masakanmu. Lalu kurang ajar loh, saudara. Mau memberkati aja, masakkan dulu. Setelah dimakan, diberkati, saudara. Baru begitu, ketipu juga akhirnya. Nggak tahu pada waktu itu. Akhirnya mati nggak ada apa-apa, nothing, nggak ada apa-apa. Ishak tetap Ishak, saudara. Nggak ada ganti nama apa-apa.
Abram jadi Abraham, ditempa begitu keras. Ishak tetap Ishak. Yakub lahir aja namanya Yakub sama dengan penipu. Oh, maling kamu. Udah, lahir saja maling. Betul maling, dia maling, rampas hak kesulungan, rampas berkat kakaknya, lari ke Laban. Kerja di Laban bertahun-tahun, ditipu pamannya. Kerja gratisan nggak dibayar. Mau ngelamar anaknya Rahel, kasih Lea dulu. Lea ini redup matanya, gak senang dia. Cari Rahel, tapi ditipu. Zaman dulu kan nggak bisa lihat dulu gitu, tutupi kerudung semua, malam-malam masukkan di kemah. Udah, ini malam pertama, besok bangun, wah si mata redup rumahnya saudara. Lea itu artinya matanya redup. Lalu kemudian, wah ketipu. Mau Rahel boleh, kerja lagi, sekian tahun jalani. Dikerjain sama Laban, pulang. Segulat dengan Tuhan sampai pincang. Udah, selesai. Punya anak laki 12 nggak semua baik. Yang dia sayangi Yusuf. Yusuf dijual ke Mesir, ditipu oleh anak-anaknya. Yusuf dimakan singa, dia meratapi Yusuf bertahun-tahun. Dikira anaknya mati, dia ratapi Yusuf lama sekali, berkabung atas Yusuf, meratap, robek hatinya saudara. Pada ngungsi akhirnya anaknya ke Mesir, kena musibah di sana. Akhirnya dia balik lagi ke sana. Menjelang matinya dahsyat. Ishak menjelang matinya minta makan dulu. Minta makan, masakkan buat aku dulu, nanti aku berkati kamu. Ini orang kandung kepenak. Yakub tidak. Apa yang dia buat saudara? Menjelang matinya, satu persatu anak dan bahkan cucunya dia nubuati. Bukan cuma untuk generasi mereka, untuk ribuan tahun kemudian. Bahkan nubuat tentang Yesus keluar dari mulutnya untuk suku Yehuda. Tajam dan tepat 100% keluar dari perkataannya. Tajam, ribuan tahun ke depan dia bisa lihat. Jasmaninya kabur, tapi mata rohaninya tajam melihat. Luar biasa. Ada tipe orang yang rindu, ada tipe orang yang hanya ingin memanfaatkan. Wah, orang ini diurapi, saya ikut pokoknya, ikut nunut mulyo. Pokoknya saya diberkati. Enggak urusan saya keluar, enggak, pokoknya saya selama ikut kamu diberkati, saya ikut diberkati. Pokoknya saya ikut senang ya, ikut dengan kamu. Hanya begitu. Allah mau keluar dari rohmu sendiri, terpancar keluar. Bukan cuma cuci muka sebentar, lalu panas lagi. Tapi dari dalammu keluar sumber air kehidupan. Memancar terus keluar sampai kepada hidup yang kekal. Dan ini yang sebetulnya Allah inginkan dalam hidupmu. Anda mau Ishak? Kalau engkau berkata, aku Yakub Tuhan. Dia berkata, Israel, Prince of God, pangerannya Allah. Kalau ini jadi sesuatu yang kuat dalam batin kita, hidupmu akan dirubah oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita berdiri bersama-sama. Sama-sama. 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 Sama-sama.